Untuk di kesempatan kali ini, kami menelusuri makam Tobala Peta Pakenyarange. Letak makamnya berada di kompleks makam Raja-Raja Lamuru, Kampung Lempue, Kelurahan Lelek Bata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini, kita akan menelusuri makam Jenan Tobala Peta Pakenyarange. Letak makamnya berada di kompleks makam kuno Lelek Bata, Lamuru. Jadi seperti apa makam dan sejarah beliau? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Dalam lontera, Tobala dengan gelar Peta Pakenyarange karena keahlian beliau menunggangi kuda. Jabatan beliau sebagai Arung Pasempe yang menggantikan Arung Malen Retua tahun 1640 Masehi. Selanjutnya, Tobala menjadi Arung Tani Teriawang Jenan Bone tahun 1643 sampai 1660 Masehi. Karena pada saat itu, Bone di bawah kekuasaan Goa. Jenan Tobala diangkat menjadi pelaksana tugas Raja Bone selama 17 tahun oleh Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Setelah cukup 17 tahun lamanya, Tobala menjadi pelaksana tugas Raja Bone. Pada waktu itu pula, Latandritatta sudah mulai dewasa. Pada saat orang Bone yang berjumlah 10.000 tiba, Latandritatta bersama seluruh keluarganya meninggalkan rumah Karaeng Regoa. Ia pun turun bekerja bersama orang Bone, merasakan bagaimana penderitaan dan penyiksaan yang dialami mereka. Latandritatta Tounru menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Goa menyiksa orang Bone jika didapati tidak bekerja atau malas karena kelaparan. Orang Bone diperlakukan tak ubahnya hewan, dicambuk dan ditendang. Bahkan tidak sedikit yang mati terbunuh oleh orang Goa yang mengawasi penggalian parit dan pembuatan benteng tersebut. Melihat tindakan Goa terhadap orang Bone yang semakin tidak berperi kemanusiaan, hati Latandritatta menjadi tergugah dan berpikir untuk membuat suatu rencana pembebasan dengan bekerja sama dengan beberapa keluarga dekatnya seperti Arung Belo, Arung Ampala, Tobala, dan lain-lain. Kesepakatan yang dibuatnya adalah pada suatu saat yang tepat dan aman, semua orang Bone melarikan diri dari tempat penggalian parit dan pembuatan benteng tersebut menuju Bone. Sementara Tobala tidak mampu lagi untuk menerima tindakan orang Goa terhadap orang Bone yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Hal ini menambah kesungguhan Latandritatta untuk menegakkan kembali kebesaran Bone. Dihimpunlah seluruh kekuatan Bone yang pernah bercerai-berai. Ia juga mengajak Sopeng agar dapat membantu Bone melawan Goa. Tobala membangkitkan kembali semangat orang Bone untuk melawan Goa. Sementara Latandritatta bersama segenap keluarga, Joa, dan segenap orang Bone yang menjadi penggali parit telah dalam perjalanan menuju ke Bone. Hal ini tidak diketahui oleh Karaeng di Goa bersama seluruh anggota adatnya. Sepeninggal pasukan Sopeng, Laskar Bone yang dipimpin oleh Tobala Peta Pakenyarange kewalahan menghadapi serbuan Laskar Goa di medan pertempuran yang jumlahnya amat besar yang terus merangsek maju, sehingga pasukan Bone dengan terpaksa mundur ke Bone Utara, Timurung, Sailong, dan Mampu. Pertempuran sengit berlangsung pada tanggal 11 Oktober 1660 Masehi di Mampu. Pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Sumana terus mendesak Laskar Tobala Peta Pakenyarange. Hal ini membangkitkan kemarahan Tobala Peta Pakenyarange. Karena itulah ia mengamuk bagaikan banteng yang terluka.
dan dengan gagahnya ia menyerbu masuk ke tengah-tengah pasukan goa. Akibatnya, Tobala Petapaka Nyarangi tewas pada hari itu secara kesatria. Dengan gugurnya Tobala Petapaka Nyarangi di medan pertempuran melawan Goa, sehingga Latendritatta Toundru Arung Palaka yang memikul beban berat dan mengambil alih pasukan Bone dan Sopeng. Jadi kita bisa melihat makam beliau seperti ini. Makamnya itu besar ya, tinggi. Cuman ini nisannya yang di atas itu sudah hilang atau sudah patah. Dikarenakan usia makam itu sudah tua atau sudah lama banget gitu. Jadi di kompleks makam ini begitu banyak makam-makam raja yang ada di sini. Jadi kita bisa melihat itu banyak. Terus juga di bagian sana itu banyak. Lalu kemudian di lokasi kompleks makam ini itu sangat bersih. Nah, di situ juga kita bisa melihat rumput yang selalu dipelihara oleh petugas di sini. Silsilah Lontera. Raja Bone ke-13, Lamat Deremang, kawin dengan Arung Manajeng. Lahirlah Tuan Calo Arung Jaling, Ponggawa Dinru'e Ribone. Tuan Calo Arung Jaling kawin dengan Webunga Bau Arung Macege bin Lesoni Lambang Sidenreng. Ada Tuan Sidenreng. Lahirlah Tobala Petapaka Nyarangi. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.